Pamila dengan NIM AB23284, ahli kredit kebidanan angkatan 9. Di sini saya akan melakukan pendidikan kesehatan tentang perawatan bayi baru lahir sehari-hari. Selamat pagi, Bu. Pagi. Baik, Ibu, sebelumnya perkenalkan saya bidan yang bertugas pada hari ini. Mohon maaf, dengan Ibu siapa? Ibu Mita. Ibu Mita, usianya 25 tahun. Bagaimana Bu Mita? Apakah ada yang ditanyakan? Jadi Bu, saya baru melahirkan 1 hari yang lalu. Saya ingin menanyakan cara perawatan bayi yang baru lahir. Baik Ibu Mita, sebelumnya saya cocokkan dulu untuk data-datanya. Berat bayinya 3000 gram, kemudian panjangnya 48 cm, suhunya 36 derajat Celcius, itu dalam batas normal ya Bu. Sebelumnya Ibu, saya izin dulu untuk mencuci tangan. Baik Ibu, di sini saya akan memberikan KIE tentang perawatan bayi baru lahir sehari-hari. Nah, yang pertama itu pemberian ASI. Nah, ASI ini sangat penting ya Bu, diberikan dari bayi lahir sampai usia 6 bulan tanpa ada tambahan makanan apapun, dan Ibu harus menyusuinya secara eksklusif, yang diberikan hanya ASI saja. Kemudian ASI harus diberikan sesuai keinginan bayi, paling sedikit itu 8 kali sehari. Bayi ini harus disusui sesering mungkin untuk membantu merangsang produksi ASI sehingga ASI yang diberikan kepada bayi ini terpenuhi. Nah, Ibu, saat pertama kali bayi menyusui ada cairan yang keluar. Nah, itu dinamakan kolostrum. Nah, kolostrum ini sangat penting dan sangat bergizi bagi pertumbuhan dan untuk kekebalan tubuh bayi. Nah, yang kedua adalah bagaimana cara menjaga kebersihan dan kehangatan bayi. Yang pertama adalah kontak antara kulit ibu dan bayi itu sangat penting. Kemudian pastikan bayi diletakkan dalam tempat yang hangat dan kering, jangan di bawah AC atau didekatkan dengan kipas angin. Kemudian pakaikan bayi pakaian yang lembut, hangat, kering, dan bersih. Bila perlu, bayi itu memakai tutup kepala, sarung tangan, dan kaos kaki. Kemudian mengganti popok dan selimut sesuai dengan keperluan bayi. Kemudian rabat telapak kaki bayi, bila terabat dingin bisa dilakukan kontak kulit ke kulit atau ditambahkan selimut. Dan kemudian menjaga ruangan agar tetap hangat. Kemudian tentang posisi tidur bayi yang benar. Bayi itu tidur bersama dengan ibu di tempat tidur yang sama untuk memudahkan ketika menyusui sesuai dengan keinginan. Kemudian sebaiknya bayi ini tidur bersama ibu di bawah kelambu, terutama untuk daerah malaria. Sebelumnya saya ingin tanyakan, apa di daerah ibu tuh rawan terjadi penyakit malaria? Tidak ya Bu, baik. Tapi usahakan harus tidur dengan kelambu ya Bu. Kemudian posisi tidur bayi ini yang terlentang atau miring itu tidak dianjurkan karena bisa saja terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena bayi itu masih sangat kecil. Selanjutnya, ini yang paling penting ada perawatan tali pusat karena biasanya itu menjadi salah satu hal yang sering terjadi bagi ibu-ibu yang baru memiliki anak karena sering terjadi infeksi. Sebelum merawat tali pusat, pastikan harus mencuci tangan terlebih dahulu sesudah melakukan atau sebelum melakukan. Jangan bungkus puntung tali pusat atau mengoleskan cairan atau bahan apapun ke tali pusat. Kemudian lipat popok di bawah puntung tali pusat, jadi popoknya itu tidak boleh mengenai tali pusat ya Bu. Kemudian luka tali pusat itu harus dijaga tetap kering dan bersih sampai sisa tali pusatnya itu mengering dan terlepas sendiri. Jadi tali pusatnya itu jangan dipaksa untuk terlepas, jadi biarkan saja dia lepas sendiri. Jika puntung tali pusatnya kotor, bisa untuk membersihkannya dengan hati-hati dengan air DTT dan sabun, dan segera keringkan secara seksama dengan menggunakan kain bersih. Jadi membersihkannya tidak perlu dengan alkohol atau betadin ya Bu. Kemudian perhatikan tanda-tanda infeksi tali pusat seperti kemerahan, kemudian tampak nanah atau berbau. Jika terdapat tanda infeksi, bisa langsung dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat ya Bu. Kemudian cara mengukur suhu tubuh bayi itu bisa menggunakan termometer jika memiliki. Ibu sudah memiliki termometer di rumah? Sudah. Kemudian ada tanda bahaya yang harus diwaspadai. Yang pertama, jika bayi tidak mau minum atau memuntahkan semua, kemudian ada kejang, kemudian bergerak hanya jika dirangsang, kemudian nafasnya cepat lebih dari 60
kali per menit. Kemudian bisa juga nafasnya lambat di bawah 30 kali per menit. Kemudian tarikan dinding dada ke dalam yang sangat kuat ketika bayi merintih, kemudian teraba demam, suhunya itu di atas 38 derajat Celcius. Kalau bayinya dingin itu suhunya di bawah 36 derajat Celcius. Kemudian ada banyak nanah yang berada di mata, kemudian pusatnya kemerahan meluas ke dinding perut, kemudian diare dan tampak kuning pada telapak tangan dan kaki. Nah, ketika ibu melihat terjadi tanda-tanda yang saya sebutkan itu pada bayi ibu bisa langsung datang ke sini, atau ada fasilitas terdekat di rumah ibu bisa langsung membawanya ke sana ya Bu. Nah, Ibu sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada. Tidak ada ya Bu. Nah, dari yang saya sampaikan tadi apakah Ibu sudah paham? Sudah Bu. Baik Ibu, sebelumnya terima kasih. Nanti jika ingin ada yang ditanyakan atau terjadi hal-hal yang gawat, Ibu bisa menghubungi kami atau langsung ke dokter. Baik Ibu, terima kasih.